Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kita lagi di Museum Mula Warman nih. Jadi di tepian Sungai Mahakam nih guys, berdiri kokoh ya Museum Mula Warman. Bangunan bekas istana Kesultanan Kutai Kartanegara yang menjelma menjadi jendela peradaban Kalimantan Timur. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda kuno ya guys, melainkan juga sebagai narator hidup tentang sejarah budaya Kalimantan Timur. Keberadaannya mampu mengantarkan pengunjungnya menelusuri jejak masa lampau dan kekayaan budaya provinsi berjuluk Benua Hitam. Pulau Kumala. Ini kita agak siang jam 10. Sama di sana di bawah. Iya. Ada buaya nyongol kecil. Oh, Ya lihat buaya. Iya. Sore rame. Iya. berangkatnya jam 9. Museum Mula Warman di Tenggarong. Kutai Jadi Kartanegara. ini museum dulu istana ya atau keratonnya Kesultanan Kutai Kartanegara. Ada patung Lembu Suwana. Lembu Suwana atau dikenal juga dengan nama Paksiliman Jonggoyokso berwujud binatang lembu atau sapi yang memiliki sayap seperti elang, bertaji seperti ayam, bertaring seperti singa, dan berbelalai seperti gajah. Jadi guys, makhluk mitologi ini juga punya sisik ya seperti naga, serta bermahkota bagaikan seorang raja. Lembu Suwana muncul sebagai sosok berkilauan keemasan yang menjadi simbol penting dalam sejarah Kalimantan Timur. Di depan Museum Mula Warman ini ya kalian bisa lihat patung Lembu Suwana ini berdiri dengan gagahnya, menggambarkan makhluk berbadan kuda yang memiliki sisik dan taring yang memukau. Dalam cerita rakyat setempat, Lembu Suwana disebut sebagai penguasa Sungai Mahakam nih guys, yang bersemayam di palung sungai. Patung yang menjadi ciri khas ini sebenarnya adalah karya seniman Burma ya guys pada abad ke-19, tapi baru menghiasi pelataran Kedaton Kutai Kartanegara sejak awal abad ke-20. Legenda seputar Lembu Suwana ini juga sering dikaitkan dengan kisah kelahiran Putri Karang Melanuyang. Bersama makhluk mitologis ini muncul dari dasar Sungai Mahakam. Dalam mitosnya, Lembu Suwana adalah penjaga Sungai Mahakam dengan tubuh besar dan kuat seperti kerbau atau lembu, tetapi memiliki kepala kuda dan tanduk panjang layaknya badak. Makhluk ini juga dilengkapi dengan sayap besar yang memungkinkannya untuk terbang di atas Sungai Mahakam. Tahu dari dalam museum. Dibangun oleh seorang arsitek nih ya guys, dari Belanda, Holland Batten Maatschappij tahun 1935, tepat pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Pariksit, dan selesai pada tahun 1938 nih guys. Wayang kulit berasal dari Jawa Tengah tahun 1855 nih. Wow, lihat nih ya. Wish. Bangunan ini memadukan gaya arsitektur Eropa klasik dan tradisional Kutai. Kalian bisa lihat ya bagaimana arsitektur daripada museum ini. Warna putihnya yang mencolok menjadikannya landmark ikonik
di kota Tenggarong ini. Dan kota Tenggarong ini adalah ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Istana itu adalah hadiah Belanda untuk Kasultanan Kutai ing Martadipura. Bagian utama sebuah singgasana diberikan oleh Mr. van der Loop dari Belanda pada tahun 1935 dengan gaya Eropa yang digunakan sebagai tempat duduk sultan dan permaisuri pada acara resmi kesultanan. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu ya, pergolakan sejarah termasuk peristiwa tragis pada tahun 1964 ketika massa menyerang dan membakar sebagian bangunannya. Beruntung nih guys, bangunan utama istana berhasil diselamatkan dan kemudian diubah menjadi museum pada tahun 1971. Memasuki museum, kalian akan disambut oleh berbagai koleksi yang terbagi dalam 2 lantai nih guys. Ketika masuk melalui pintu utama, terpampang koleksi benda-benda bersejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Di antaranya selain singgasana raja, ada juga peninggalan perhiasan kerajaan, senjata tradisional, dan berbagai benda kuno lainnya. Di sini kisah kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara terukir dalam setiap artefak guys, membawa pengunjung ke masa raja-raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Kalian juga akan dibawa menjelajahi jejak masa silam nih guys, dari setiap peninggalan yang dipajang di setiap ruangan. Masuk ke lantai berikutnya, kalian akan diajak menyelami kekayaan budaya suku-suku di Kalimantan Timur guys. Tenun Olap Doyo yang penuh warna dari suku Dayak Benuak, ukiran kayu yang cukup rumit dari suku Dayak Kenyah, dan berbagai artefak budaya lainnya berupa keramik menjadi bukti keragaman budaya yang mempesona di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, bagaikan sebuah buku sejarah yang terukir dalam prasasti dan peninggalan kuno. Keberadaannya menandakan awal peradaban maju di Nusantara yang membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan besar yang akan datang guys. Namun nama Kutai muncul dari prasasti Yupa nih guys, tugu batu peninggalan Hindu yang ditulis dengan bahasa Sanskerta berhuruf Pallawa. Adapun wujud prasasti Yupa autentik saat ini disimpan rapi di Museum Nasional Indonesia ya di Jakarta. Meski begitu, Museum Mula Warman menyimpannya dalam bentuk replika yang dibuat semirip mungkin sesuai rupa dan bentuk sebagai bahan edukasi bagi masyarakat yang membuktikan bahwa komunitas yang mengenal aksara pertama kali di Nusantara berasal dari bumi Kalimantan Timur. Prasasti Yupa menjadi kunci untuk membuka lembaran sejarah kerajaan yang berpusat di Muara Kamani, Kalimantan Timur. Raja Kudungga, pendiri kerajaan Kutai, diabadikan dalam prasasti sebagai raja yang bijaksana dan berkuasa. Gelar Anumerta Dewa Warman yang disematkan padanya menunjukkan penghormatan rakyatnya. Keberhasilan Mula Warman tak hanya terukir dalam prasasti, bukti lain menunjukkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang kokoh pada masanya. Prasasti Yupa menjadi saksi bisu kejayaan Raja Mula Warman. Prasasti ini menceritakan tentang upacara pengorbanan emas yang dilakukannya, yakni kepingan emas dibagikan kepada rakyat dan dipersembahkan kepada para dewa. Golongan terdidik seperti Brahmana dan Ksatria yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menunjukkan kemajuan intelektual kerajaan. Upacara keagamaan Hindu yang terlaksana dengan baik mencerminkan kehidupan sosial yang teratur. Oke, kita mau ke ruang bawah tanah nih. Yuk.
God. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih. Kita mau masuk ke Penjara bawah tanah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lampu dimatiin seperti ini. Tuh. Iya, koci. Letak strategis di Sungai Mahakam menunjang kegiatan bercocok tanam, guys. Ternak sapi dan berdagang. Raja Mula Warman bahkan tercatat memberikan 20.000 sapi kepada para Brahmana yang menunjukkan kejayaan kerajaan. Ini ruangnya cukup panjang nih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu guys. Dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa, Raja dan Brahmana berperan penting dalam kehidupan keagamaan, sedangkan rakyat bebas memilih aliran Hindu yang lainnya. Kejayaan Kutai tak berlangsung selamanya nih guys. Setelah wafatnya Mula Warman, kerajaan mengalami pergantian pemimpin dan akhirnya runtuh pada masa Raja Dharma Setia. Peninggalan kerajaan Kutai seperti prasasti Yupa dan arca-arca Hindu menjadi bukti sejarah yang tak ternilai. Kerajaan ini menjadi pondasi ya bagi kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, mewariskan budaya dan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kerajaan Kutai dengan Raja Mula Warman sebagai pemimpinnya telah mengukir sejarah sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kejayaannya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan nih guys, menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menggali dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kutai Kartanegara merupakan sebuah nama yang membangkitkan memori tentang kerajaan maritim yang perkasa di Kalimantan Timur. Makam raja-raja Kutai Kartanegara dan keluarga. Kayu ulin. AM Salahuddin I, Sultan Kutai ke-16. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Peninggalan penting kerajaan Kutai tak jauh dari museum. Terdapat pula kompleks makam raja-raja Kutai Kartanegara yang menambah nilai sejarah dan budaya di kawasan ini. Rumah tinggal Sultan. Didirikan pada awal abad ke-13, kerajaan ini telah menapaki perjalanan panjang melewati era kejayaan Hindu. Bagi para pecinta sejarah, budaya, dan arsitektur, Museum Mula Warman adalah destinasi wajib nih guys, yang tak boleh dilewatkan. Di sini kalian tidak hanya bisa melihat benda-benda kuno, tetapi juga merasakan atmosfer sejarah dan budaya yang kental. Museum ini adalah gerbang untuk memahami kekayaan Kalimantan Timur yang tak ternilai. Konversi agama Islam hingga pergolakan politik di bawah pengaruh kolonialisme. Memasuki abad ke-17, Islam mulai masuk dan diterima baik oleh kerajaan. Raja Mahkota, pemimpin saat itu, memeluk agama Islam dan mengantarkan kerajaan menuju era baru. Gelar raja pun digantikan dengan Sultan. Sultan Haji Muhammad Idris menjadi Sultan pertama pada tahun 1735. Oke, kita ke lantai 3. Lukisan.
Di tengah stabilitas internal, Kutai Kartanegara tak luput dari pergolakan politik di kawasannya. Kerajaan ini terlibat dalam perebutan kekuasaan antara Kesultanan Banjar dan Kesultanan Makassar nih guys. Jadi pada tahun 1636 Kutai diklaim sebagai Fazal Kesultanan Banjar, meskipun pengaruh Kesultanan Makassar juga masih terasa. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipuro telah meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti Keraton Tenggarong yang saat ini difungsikan sebagai Museum Mula Warman, peninggalan arkeologi dan tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kerajaan ini menjadi bukti sejarah kejayaan maritim di Kalimantan Timur dan kekuatan politik yang mampu bertahan di tengah pergolakan regional dan kolonialisme. Di luar museum, pengunjung dapat menikmati keindahan taman yang asri dan terawat. Di sini terdapat replika Goa Kombeng, tempat ditemukannya prasasti Yupa. Museum Mula Warman. Oke, cukup sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.